Pada tahun 1949, dunia seni New York sedang bergolak. Abstrak ekspresionisme mulai benar-benar mendominasi. Seniman seperti Jackson Pollock, Willem de Kooning, dan Mark Rothko aktif mewarnai kota New York dengan beberapa agenda pameran. Di tahun yang sama pada saat itu, seorang perempuan yang kelak menjadi ikon punk rock Amerika telah lahir, tepatnya pada 28 Mei 1949 di Webster, New York, Amerika Serikat. Dia adalah Wendy Williams, ikon punk rock Amerika yang terkenal karena penampilan panggungnya yang penuh kontroversi dan semangat pemberontakan. Wendy memulai karir hidupnya dengan beberapa pekerjaan unik, seperti merajut bikini, bekerja sebagai koki, makrobiotik, pelayan, hingga tampil di pertunjukan live sex show sebelum dikenal secara luas sebagai figur punk rock Amerika. Ia bergabung dengan The Plasmatics sekitar 1977 atas ajakan Rod Swenson yang kemudian menjadi manajer sekaligus pasangannya secara romantis. Ia mendapat julukan Queen of Shock Rock karena penampilannya yang radikal dan kontroversial. Pemimpin vokalis band punk rock eksperimental The Plasmatics dikenal dengan aksi panggung ekstrim seperti merobek gitar dengan gergaji, meledakkan peralatan dan menembakkan senapan, bahkan meledakkan sebuah mobil di atas panggung. Pada tahun 1984, Wendy Williams merilis album solo debut Wow, diproduseri oleh Gene Simmons dari Kiss, dan album tersebut dinominasikan untuk Grammy Award Best Female Rock Vocal Performance pada 1985. Album bersama Plasmatics seperti Maggots The Record 1987 juga menjadi bagian penting dalam karirnya. Selain karir musik, dia juga tampil sebagai aktris di film seperti Reform Schoolgirls 1986 dan beberapa acara televisi seperti McGuire dan The New Adventures of Vince Baxter. Wendy Williams kerap menghancurkan gitar dan televisi dengan chainsaw atau martil besar di atas panggung. Ia juga melakukan ledakan mobil sebagai bagian dari pertunjukan The Plasmatics. Semua aksi ini bukan sekedar gimmick, tapi simbol perlawanan terhadap konsumerisme dan industri hiburan yang menurutnya busuk dan kosong. Wendy menggunakan tubuhnya sebagai senjata politik. Ia sering tampil dengan pakaian minim, dada terbuka, atau tubuh dilumuri cat, menantang norma moral dan seksisme di industri musik pada era itu. Ia mengubah nudi menjadi senjata ekspresi, bukan objek pasif, melainkan pernyataan agresif tentang kebebasan tubuh. Bahkan, ia sempat ditangkap polisi karena dianggap melakukan tindakan cabul di atas panggung. Pada 18 Januari 1981, konser The Plasmatics di The Palms Nightclub yang berada di Milwaukee, Wisconsin, Wendy melakukan aksi panggung ekstrim. Ia meniru masturbasi dan oral seks menggunakan palu godam. Aksi yang dianggap melanggar kesusilaan oleh polisi setempat kemudian segera mengambil tindakan dan menangkap Wendy, serta manajernya Rod Swenson, yang sempat terlibat bentrokan dengan polisi dalam penangkapan itu. Wendy didakwa serta dalam beberapa laporan tuduhan perlawanan terhadap petugas. Dalam penangkapan itu, ia dipukuli hingga pingsan oleh polisi. Dan kasus ini jadi skandal besar di media, membuatnya jadi simbol perlawanan terhadap otoritas. Konser The Plasmatics sering mendapat tuduhan tindakan cabul atau penggangguan ketertiban umum. Bagi Wendy, tubuh bukan objek malu, tapi senjata pemberontakan. Kontroversi ini membuatnya jadi sasaran sensor media dan pemerintah. Aksi Wendy lain yang sempat menggemparkan adalah meledakkan Cadillac di atas panggung. Banyak yang menganggap itu sekedar vandal atau gimmick murahan. Sementara Wendy melihatnya sebagai teater politik melawan budaya konsumsi dan kapitalisme. Aksi ledakan mobil ini bahkan memicu debat publik tentang apakah konser rock boleh melakukan tindakan kriminal demi seni.
bunuh diri Wendy dengan menembakkan kepalanya di hutan dekat rumahnya, tempat ia tinggal bersama Rod Swenson. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi. Sebagian orang melihatnya sebagai tragedi, sebagian lain menilai itu aksi final punk, tetap mengontrol hidup dan mati dengan caranya sendiri. Wendy memang dikenal anti terhadap intervensi medis berlebihan. Ia percaya hidup harus alami dan apa adanya. Menurut Rod Swenson, ia sering bicara bahwa kalau suatu saat tubuh atau pikirannya melemah, ia tidak mau dipelihara oleh mesin atau jadi beban orang lain. Karena itu, banyak penggemarnya menafsirkan bunuh diri Wendy sebagai manifesto terakhir tentang otonomi tubuh Wendy Williams sebagai ikon punk rock Amerika. Media arus utama menggambarkannya sebagai rockstar gagal yang berakhir tragis. Tapi kalangan punk dan underground melihatnya sebagai aksi konsisten. Wendy hidup melawan norma dan mati pun ia memilih caranya sendiri. Kematian Wendy membuatnya kian dilihat sebagai figur martir punk, mirip Sid Vicious, tapi dengan kontrol yang lebih sadar. Namun sebagian pihak menuduh media punk romantisasi bunuh dirinya. Padahal di balik itu ada penderitaan psikologis yang sangat nyata.